Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wika Inana Frelia dengan NIM F1G1 190440. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas soft computing. Baik, langsung saja merangkum materi pertemuan 1-7. Yang pertama, pengertian soft computing. Soft computing merupakan metode yang dapat mengolah data yang bersifat tidak pasti, impresisi, dan dapat diimplementasikan dengan biaya murah, low cost solution, yang dimana tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan mesin ber-IQ tinggi. Kedua, teknik dasar pada soft computing dan kombinasinya. Teknik-teknik dasar yang termasuk ke dalam soft computing fuzzy logic, neurocomputing atau artificial neural networks, evolutionary computation, probabilistic computing, chess computing, Rockset, multi-fluid logic, immun network theory, dan teknik-teknik lain yang serupa. Teknik-teknik dasar yang termasuk ke dalam soft computing adalah fuzzy logic, neurocomputing atau artificial neural networks, evolutionary computing, probabilistic computing, chaos computing, Rockset, multi-fluid logic, immun network theory, dan teknik-teknik lain yang serupa. Satu hal yang sangat penting dalam soft computing adalah antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya saling melengkapi dan berkontribusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya, fuzzy systems yang bisa memberikan penjelasan proses reasoning tetapi tidak dapat learning, bisa digabungkan dengan neural networks yang bisa learning tetapi tidak bisa memberikan penjelasan proses reasoningnya. Penggabungan kedua metode bisa mengambil kelebihan dari kedua metode dan menghilangkan kelemahannya, sehingga dihasilkan suatu sistem yang bisa learning sekaligus bisa memberikan penjelasan proses reasoningnya. Gabungan dua atau lebih metode dasar soft computing akan menghasilkan suatu sistem yang lebih baik dan kuat yang disebut dengan hybrid system. Selanjutnya, implementasi soft computing dan pemanfaatannya. Di bawah ini adalah beberapa contoh aplikasi dan implementasi soft computing serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam produk game seperti permainan game kartu. Yang kedua, di peralatan dapur seperti microwave, oven, dan rice cooker. Yang ketiga, pada peralatan rumah tangga yang paling banyak digunakan seperti mesin cuci, pemanas, kulkas, bahkan juga seperti AC. Secara lebih teknis, itu juga digunakan dalam pekerjaan robotika, emotional per robot form. Yang kelima, image processing atau pemrosesan gambar dan kompresi data juga merupakan aplikasi populer dari komputasi lunak. Komputasi juga digunakan untuk pengenalan tulisan tangan atau sering disebut dengan handwriting recognition. Selanjutnya saya akan membahas tentang pertemuan 2 dan 3. Yang pertama itu ada pengertian logika fuzzy dan penerapannya. Jadi, logika fuzzy yaitu merupakan cabang ilmu matematika yang mempunyai fungsi untuk memberikan pemodelan pemecahan masalah seperti yang dilakukan manusia dengan bantuan teknologi komputer, yang dimana dalam logika fuzzy ini merupakan jenis logika yang memiliki nilai samar antara benar dan salah. Dalam logika ini,
Suatu hal bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan. Contoh penerapannya yaitu pada air conditioner atau AC pada Mitsubishi. AC pada Mitsubishi menggunakan fase logis pada sistem, contohnya seperti di bawah ini. Jika suhu udara semakin hangat, daya pendingin naik sedikit, sedangkan jika udara semakin dingin, matikan daya ke bawah. Nah, keuntungan menggunakan logika fase adalah mesin semakin halus sehingga tidak cepat rusak, menjadikan kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten dan peningkatan efisiensi sehingga terjadi penghematan energi. Baik, di sini ada yang kedua, ada konsep dan fungsi keanggotaan logika fase. Konsep logika fase telah dipelajari sejak tahun 1920-an. Namun, istilah logika fase pertama kali digunakan pada tahun 1965 oleh Lotfi Zadeh, seorang profesor di UC Berkeley di California, di mana dia mengamati bahwa logika komputer konvensional tidak mampu memanipulasi data yang mewakili ide manusia. Lalu, logika fase diterapkan dalam kontrol mesin uap oleh Mamdani pada tahun 1974. Selanjutnya, logika fase praktis banyak digunakan di Jepang pada tahun 1990-an yang subjektif atau tidak jelas. Adapun fungsi keanggotaan merupakan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval atau 0 dan 1. Pendekatan fungsi yang digunakan untuk mematakan titik-titik input data pada sumber X yaitu 1. Kurva linear, yaitu naik turun, kurva segitiga, kurva trapesium, dan kurva bahu. Yang kedua ada kurva S atau sigmoid, pertumbuhan dan penyusutan. Sedangkan kurva lonceng ada PI, beta, dan Gauss. Yang selanjutnya ada fasifikasi dan diversifikasi. Fasifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas CRISP menjadi variabel linguistik. Fase menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Sedangkan defasikasi merupakan proses mengubah hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas CRISP menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan logika fase. Kelebihan logika fase yaitu dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Yang kedua, lebih cocok digunakan pada sebagian besar masalah yang terjadi di dunia nyata, karena permasalahan di dunia nyata kebanyakan bukan biner dan bersifat non-linear, sehingga logika fase cocok digunakan karena menggunakan nilai linguistik yang tidak linear. Adapun kekurangan logika fase yaitu dalam mendesain logika fase sering ditemukan kesulitan dalam menentukan preferensi atau parameter agar output yang dihasilkan akurat. Nah, selanjutnya untuk pembahasan pertemuan 4 dan 5. Apa itu neural network? Jadi, neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output.
Output yang diperoleh dari variasi simulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Adapun kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Misalnya yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Selanjutnya, fungsi neural network. Yang pertama, pengklarifikasian pola. Yang kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Yang ketiga, menyimpan pola yang akan dipanggil kembali. Yang keempat, memetakan pola-pola yang sejenis. Yang kelima, pengoptimasian permasalahan. Yang keenam, prediksi. Oke, selanjutnya sejarah neural network. Jadi perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network. Yang pertama kalinya mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Nah, hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950 di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perseptron. Perseptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Nah, keberhasilan perseptron dalam pengklasifikasian pola tertentu ini tidak sepenuhnya sempurna. Masih ditemukan juga beberapa keterbatasan di dalamnya. Perseptron tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan SOR eksklusif YOR. Nah, penilaian terhadap keterbatasan neural network ini membuat penelitian di bidang ini sempat mati selama kurang lebih 15 tahun. Namun demikian, perseptron berhasil menjadi sebuah dasar untuk penelitian selanjutnya di bidang neural network. Pengkajian terhadap neural network mulai berkembang lagi selanjutnya di awal tahun 1980-an. Para peneliti banyak menemukan bidang interest baru pada domain ilmu neural network. Penelitian terakhir diantaranya adalah mesin Boltzmann, jaringan Hopfield pada pembelajaran kompetitif, multiplayer network, dan teori model resonansi adaptif. Untuk saat ini, neural network sudah dapat diterapkan pada beberapa task diantaranya classification, recognition, approximation, prediction, clustering, memory simulation, dan banyak tes-tes berbeda yang lainnya di mana jumlah semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada konsep neural networks. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepnya. Yang pertama ada proses kerja jaringan syaraf pada otak manusia. Nah, ide dasar neural network dimulai dari otak manusia, di mana otak memuat sekitar 10 pangkat 11 neuron. Nah, neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Satu neuron memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Setiap sel syaraf terhubung dengan syaraf lain. Jumlah mencapai sekitar 10^4 sinapsis. Nah, masing-masing sel itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada kerja otak manusia. Kalian bisa lihat pada gambar di bawah. Nah, dia seperti ini ya contohnya. Jadi
Dari gambar di atas, kalian bisa lihat ada beberapa bagian dari otak manusia, yaitu dendrit berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel syaraf. Ada akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Selanjutnya ada sinapsis berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel syaraf. Nah, jadi proses yang terjadi pada otak manusia adalah sebuah neuron menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel syaraf ini bercabang-cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel syaraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Nah, sinapsis adalah unit fungsional antara dua buah sel syaraf, misal A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A dan yang satunya lagi adalah dendrit dari neuron B. Kekuatan sinapsis menaruh atau meningkat tergantung beberapa besar tingkat propagasi penyiaran sinyal yang diterimanya. Impuls sinyal informasi akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu yang sering disebut dengan nilai ambang. Yang kedua, struktur neural network. Jadi dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerja yang dijelaskan di atas, maka konsep dasar pembangunan neural network buatan artificial neural network terbentuk. Nah, ide mendasar dari artificial neural network adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan error, dan juga parallel processing. Baik, kalian bisa lihat pada gambar di atas. Di sini, karakteristiknya dari YNN dilihat pada pola hubungan antar neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivasinya. Gambar di atas menjelaskan struktur YNN secara mendasar, yang dalam kenyataannya tidak hanya sederhana seperti itu. Jadi yang pertama itu ada input, berfungsi seperti dendrit. Yang kedua ada output, berfungsi seperti akson, dan yang ketiga fungsi aktivasi, berfungsi seperti sinapsis. Neural network dibangun dari banyak node unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Nah, link dari unit yang satu ke unit lainnya digunakan untuk melakukan propagasi aktivasi dan dari unit pertama ke unit selanjutnya. Setiap link memiliki bobot numerik. Nah, bobot ini menentukan kekuatan serta penanda dari sebuah konektivitas. Proses pada YNN dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan yang bisa dilihat seperti pada gambar dengan lambang sigma. Nah, hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Nah, proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. Dan YNN terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Hal ini tentunya tidak berlaku pada layar input dan output, tapi hanya layar yang berada di antaranya. Informasi yang diterima di layar input dilanjutkan ke layar-layar dalam YNN secara satu persatu hingga mencapai layar terakhir, atau layar output.
Layer yang terletak di antara input dan output disebut sebagai hidden layer. Namun, tidak semua NAND memiliki hidden layer. Ada juga yang hanya terdapat layer input dan output saja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertemuan 6 dan 7. Ringkasan jurnal penjadwalan waktu kuliah menggunakan logika fuzzy yang berjudul Penerapan Logika Fuzzy pada Penjadwalan Waktu Kuliah. Jurnal Informatika Upgrades volume 1 2015, Setyaningsih Wibowo. Jadi backgroundnya adalah penjadwalan dalam suatu perguruan tinggi harus dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antara mata kuliah yang satu dengan yang lainnya ataupun unsur yang lain. Adapun penjadwalan harus memenuhi semua kondisi yang ada, meliputi mata kuliah, ruang kuliah, jam kuliah beserta dosen pengampu. Oleh karena itu, diperlakukan metode yang akurat untuk mengatur sistem penjadwalan tersebut. Pada penelitian penjadwalan waktu kuliah dengan menggunakan logika fuzzy ada beberapa metode yang digunakan, akan tetapi penggunaan sistem inferensi fuzzy yang akan dipilih pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan ini, pencarian teori melalui studi pustaka dari penelitian yang terdahulu tentang penjadwalan waktu kuliah, teori tentang logika fuzzy, dan sistem interferensi fuzzy. State of the art disusun dari penelitian dengan tema yang sama dengan permasalahan penjadwalan waktu kuliah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisa penggunaan sistem interferensi logika fuzzy untuk mengatasi kesulitan dalam mengatur penjadwalan waktu kuliah. Adapun metode Mamdani. Metode ini sering juga dikenal dengan metode min-max. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan, diantaranya pembentukan himpunan fuzzy, yaitu pada metode Mamdani baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Yang ketiga, komposisi aturan. Metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy yaitu metode maksimum. Penegasan defuzzifikasi pada komposisi aturan Mamdani dengan menggunakan metode centroid, di mana pada metode ini solusi skrip diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy. Nah, metode Sugeno. Sistem interferensi fuzzy menggunakan metode Sugeno memiliki karakteristik yaitu konsekuen, tidak merupakan himpunan fuzzy, namun merupakan suatu persamaan linear dengan variabel-variabel sesuai dengan variabel-variabel inputnya. Relator works. Menurut Justina Dementi, menyelesaikan masalah penjadwalan kuliah dengan algoritma genetika juga telah dilakukan oleh banyak pihak. Di antaranya adalah penjadwalan kuliah di Ateneo de Manila University dibuat oleh Husong Chili yang merupakan tesisnya untuk memperoleh gelar master pada matematika terapan. Baik, langsung saja saya masuk di hasil dan analisis. Nah, sistem interferensi Mamdani mempunyai beberapa tahap dalam proses. Tahap awal adalah menentukan variabel masukan. Tahap kedua, proses falsifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan dari variabel masukan. Tahap ketiga adalah operasi logika fuzzy, di mana perlu dilakukan jika bagian antecedent lebih dari satu pernyataan. Melakukan operasi-operasi logika fuzzy, hasilnya adalah derajat kebenaran antecedent yang berupa bilangan tunggal.
operator fuzzy untuk melakukan operasi dan OR bisa dibuat sendiri. Tahap yang keempat adalah implikasi, yaitu menerapkan metode implikasi untuk menentukan bentuk akhir fuzzy, set, keluaran, konsekuen, atau keluaran dari aturan fuzzy ditentukan dengan mengisikan kumpulan fuzzy keluaran ke variabel keluaran. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Tahap yang kelima, agregasi, yaitu proses mengkombinasikan keluaran semua aturan if then menjadi sebuah kumpulan fuzzy tunggal menggunakan fungsi max. Nah, tahap yang keenam, diversifikasi, yaitu menghasilkan bilangan tunggal ke variabel ke keluaran dengan metode centroid atau center of area. Sistem inferensi Sugeno. Dalam banyak hal metode Sugeno mirip dengan metode Mamdani. Perbedaan terletak pada jenis fungsi keanggotaan yang dipakai dalam bagian konsekuen. Tahap dari proses ini adalah tahap awal dengan menentukan variabel masukan. Tahap kedua selanjutnya proses fusifikasi, menentukan derajat keanggotaan dari variabel masukan. Yang ketiga, tahap yang adalah operasi logika fuzzy, di mana perlu dilakukan jika bagian intended lebih dari satu pernyataan. Melakukan operasi-operasi logika fuzzy. Hasil dari tahap proses ini adalah derajat kebenaran intended yang merupakan bilang tunggal. Operator fuzzy untuk melakukan operasi dan OR bisa dibuat sendiri. Tahap yang keempat adalah proses implikasi, menerapkan metode implikasi, menentukan bentuk akhir fuzzy set, keluaran konsekuen atau keluaran dari aturan fuzzy ditentukan dengan mengisikan keanggotaan keluaran yang bersifat linear atau konstan. Tahap yang kelima adalah agregasi, yaitu proses mengombinasikan keluaran, di mana keluaran bukan dalam bentuk fungsi keanggotaan tetapi sebuah bilangan yang mana berubah secara linear terhadap variabel-variabel input, yaitu mengikuti suatu persamaan bidang Z sama dengan AV tambah BW tambah C jika B sama dengan 0. Dikatakan berorder 1 di mana keluarannya mengikuti persamaan garis, yaitu Z sama dengan AV tambah C jika A sama dengan B sama dengan 0. Dikatakan berorder 0 karena keluarannya berupa sebuah bilangan konstan, yaitu Z sama dengan C. Tahap terakhir yaitu proses diversifikasi, mengisikan bilangan tunggal ke variabel keluaran. Jadi kesimpulannya yaitu dari penelitian penerapan logika fuzzy dalam penjadwalan waktu kuliah sebagai berikut. Pada tahapan proses desain sistem fuzzy secara umum, dari metode Mamdani dan metode Sugeno mempunyai aktivitas yang sama terhadap perbedaan pada tahapan bagian proses yang dilakukan, misalnya pada proses implikasi, agresi, dan proses diversifikasinya. Metode Mamdani menggunakan proses diversifikasi centroid dan metode Sugeno menggunakan proses diversifikasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 kali proses pengujian, yaitu data semester gasal tahun akademik 2012 sampai 2013 dan data semester genap tahun akademik 2012-2013 yang menghasilkan nilai akurasi metode Mamdani sebesar 90,12% dan metode Sugeno mempunyai nilai akurasi sebesar 70,63% dengan selisih nilai akurasi sebesar 19,60%, sehingga nilai perbandingan keduanya dihasilkan bahwa metode Mamdani mempunyai nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai akurasi yang memiliki dengan menggunakan metode Sugeno. Penelitian penerapan logika fuzzy dapat
Membantu memecahkan masalah yang sifatnya fuzzy atau ketidakpastian. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan lebih banyak atribut-atribut agar nilai akurasi yang dihasilkan lebih mendekati benar. Juga diperlakukan kumpulan data jadwal pengujian yang berulang-ulang agar diperoleh nilai akurasi yang lebih signifikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.